Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Allah tidak akan menzolimi hambanya. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil, yang tidak pernah berbuat zolim dan melarang hamba-hambanya melakukan kezoliman. Kezoliman adalah kegelapan. Semua kebinasaan diawali dengan kezoliman. Semua masalah juga diawali dengan kezoliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil, Al-Adl. Allah yang Maha Adil benar-benar menempatkan segala-galanya pada tempatnya. Tidak ada satupun yang tidak diukur oleh Allah, sehingga kalaupun orang ditimpa masalah, persoalan, pasti sudah diukur oleh Allah. Karena kalau orang ditimpa masalah yang dia tidak sanggup, maka jadi zolim. Seperti ujian anak SD diberikan pelajaran SMA. Ini zolim guru, karena SD tidak akan sanggup menjalankannya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita harus hakul yakin bahwa semua takdir yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita adil. Kita simak ayatnya. Surat Al-Maidah ayat ke-8, surat kelima ayat ke-8. Baik. Surat apa deh? Surat Al-Maidah, surat kelima ayat ke-8. Surat kelima ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillah. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap satu kelompok, satu kaum mendorong kamu berbuat tidak adil. I'dilu, berlaku adillah, karena adil huwa aqrabu littaqwa, karena adil lebih dekat kepada takwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apapun yang kamu kerjakan. Hadirin, ini serius. Pertama, kita harus yakin apapun yang Allah takdirkan kepada kita, pasti Allah sudah maha adil. Kenapa dong ada yang cacat? Tidak ada yang cacat. Cacat itu hanya menurut istilah kita saja yang tidak mengerti kemahaadilan Allah.
Orang yang tunanetra, tidak ada kaki, tidak tangan, autis atau apapun, itu sudah sempurna perhitungan Allah. Sudah sangat sempurna, dia tidak dirugikan, sama sekali tidak dirugikan. Nanti kita akan tahu di Yaumul Hisab. Orang yang kita anggap cacat, susah cari kerjaan, susah cari pendamping hidup, susah berjalan, susah untuk makan, nanti kita akan lihat seperti apa kehebatan pahalanya. Yang mungkin kita jadi iri nanti melihat keadilan Allah ketika diperlihatkan balasannya. Jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah dengan sesuatu yang tidak cocok menurut keinginan kita. Juga dalam menghadapi masalah, jangan berburuk sangka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu siapa diri kita. Kita ini ciptaan Allah. Allah tahu siapa diri kita, lebih tahu dari siapapun, termasuk lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu tingkat intelektual, kadar keimanan kita, Allah tahu finansial kita, Allah tahu daya tahan tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu keterbatasan kita ini, tahu semuanya, karena dia yang menciptakan kita. Jadi ketika diuji, itu sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak menguji seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah yang maha tahu segalanya, udah ngukur kapasitas kita seperti ini, lalu ditimpakan ujian, nah itu sudah dosis kita. Kalau kita TK, nanti ujiannya TK. Tidak mungkin ujian mahasiswa, nggak usah dikerjakan lah. Jelas? Jadi yang patah hati kira-kira sudah diukur belum? Kenapa ada yang patah hati loncat ke sumur? Dia zolam sunafsih, mendolimi dirinya sendiri. Jadi nelangsa itu buatan diri sendiri. Dan kalau kita menghadapi cobaan ini dengan sabar dan benar menggunakan, kita akan lolos saja. Ya, Darut Tauhid juga pernah mengalami cobaan. Ya, kita kan ada beberapa babak. Babak pertama tahun 90 sampai 97 Tauhid awal. Kita senang kepada Allah tapi ilmunya dikit. Udah gitu masuk ke babak kedua, diuji oleh Allah dengan ditumpahkan dunia. Darut Tauhid bergeser menjadi darut duit. 98 sampai 2007 sampai 2006, 8 tahun tuh. Oh, dunia didatangkan, melimpah luah, terkenal. Masuk ke babak ketiga tahun 2007, heboh. Namanya babak belur, ya. Agim nikah lagi. Sah menurut agama, sah menurut negara, tapi ya begitulah ujiannya. Dihina, dicaci, diboikot, dipermalukan, dibully. 2007 sampai 2013-an lah, sampai 2014. Itu namanya babak belur. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekarang babak tauhid beneran. Ternyata dunia dikasih lagi. Dihajar habis-habisan media tuh, ternyata tidak berkurang apa yang Allah kehendaki. Benar? Tadi ada tamu yang kaget karena datang ke sini dulu masih zaman serba terbatas. Loh, kok bisa begini? Lihat Eko Pesantren. Loh, ini kapan kok udah ada? Ya, begitulah kalau Allah mau mah gampang. Ini pun ujian. Nah, sahabat sekalian, maaf saya kurang adil terhadap lambung saya, harus diadili dulu. Ini teman kita ini dari mana, Pak? Inggris. Hello brother, how are you? What is your name? I beg your pardon? Huh? Sugan? Masya Allah. So I'm sorry because I have to speak in Indonesian. It's okay for you? Tidak apa-apa? Aku ini jawabnya bahasa Indonesia. Oh, I am so punten acapnya. Sudan, bisa bahasa Indonesia kah? Ya bisa. Bisa? Atuh. Ini Bapak nggak adil. Ternyata bisa, bodoh saya gaya bahasa Inggris. Well, ladies and gentlemen, kita kembali ke makom kita saja ya. Jadi kalau Allah melakukan apapun kepada kita sudah husnuzon sajalah. Walaupun sakit, tidak enak, udah tidak ada yang lebih menyayangi kita
selain pencipta kita. Betul? Kita aja kurang sayang ke diri kita sendiri. Apa buktinya kita kurang sayang? Buktinya kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, berarti kita yang akan sengsara. Kalau kita sayang kepada diri kita, kita berbuat taat, itu sayang. Karena setiap kali dosa itu akan jadi petaka bagi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih sayang ke kita daripada kita menyayangi diri. Buktinya apa? Diurus. Walaupun kita berbuat maksiat, ditutupi aibnya, didatangkan ke sini sekarang ngaji supaya bisa tobat. Benar? Padahal kalau Allah mau hitung-hitungan model kita ini sambar petir, jelebet, gosong, selesai. Ya kan? Oleh karena itulah hadirin, jangan suudzon. Menjelang menikah batal, baik buruk? Menjelang menikah batal, baik atau buruk? Baik, udah pasti batal itu. Kalau udah batal mah ya udah. Kenapa ya menjelang menikah batal? Karena apa? Karena apa? Karena bukan jodohnya. Udah jodohnya mah jadi. Atau kenapa ya? Kok ini bisa terjadi pada diriku? Kan saudara minta jodoh yang terbaik. Kalau yang dilamar itu bukan yang terbaik, ya nggak dikasihin oleh Allah. Salah sih pakai minta yang terbaik ya. Minta yang terjelek lebih ngaco ya. Nah hadirin, jangan suudzon ya, jalanin sajalah hidup ini. Tidak ada kok Allah tuh berbuat zalim ke hambanya. Di PHK, kena musibah ini, itu mesti banyak kebaikan di sana. Karena kadang-kadang kalau dikasih ke lapangan kita jadi lupa ke Allah. Masih ingat perumpamaan kemarin? Coba kalau saudara naik pesawat terbang, tenang, jarang yang zikir Pak, jarang. Oleh Allah digoyang saja dikit, Allahu Akbar, astagfirullah, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, Allah, Allah, begitu. Benar? Makanya kalau pengen banyak zikir mah digoyang, Allah, ya Allah. Coba tanya kepada yang selamat dari musibah, apa yang paling saudara dengar ketika ombak menggulung? Pasti yang disebut oleh tiap orang adalah Allah. Tuh, Allah mau menyelamatin kita, dikasih kelapangan lupa, dikasih kesulitan jadi ingat. Betul? Apa hikmahnya hadirin? Jadi kita ini benar-benar harus jadi orang yang adil. Pertama, adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adil kepada Allah? Dengerin ya, surat Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Jadi orang yang zolim kepada Allah adalah yang menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah dengan apa? Macam-macam. Ada yang dengan berhala, patung, ada yang dengan matahari, benda-benda, ada yang dengan harta, menyekutukan Allah. Seakan-akan kalau dengan harta akan terjamin dirinya. Ada yang menyekutukan Allah dengan jabatan, seakan-akan kemuliaan itu keselamatan kalau ada jabatan. Ada yang menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk. Inilah riya. Dia lebih senang dipuji orang daripada dipuji Allah. Akibatnya semua tindakannya demi dinilai oleh orang. Kita sudah sering membahas. Yang pertama dihisab adalah mujahid yang merasa mati terbunuh di medan perang dan tidak diterima, bahkan menjadi ahli neraka. Bukan kurang beraninya, bukan kurang perjuangannya, bukan kurang pengorbanannya, bukan kurang pengakuannya, karena dia ngakunya lillahi ta'ala. Tapi yang kurang cuma satu, cuma fatal sekali, yaitu hatinya lebih senang dengan penilaian makhluk daripada senang dengan penilaian Allah. Dia lebih bangga disebut pahlawan oleh orang daripada bangga diterima oleh Allah perjuangannya. Sirna tuh. Makanya latihan pertama dalam hidup ini adalah latihan meluruskan niat, karena itu merupakan kezoliman yang sangat besar. Harusnya bagaimana? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah, itu ajalah. Siap ini rekan-rekan sekalian?
Mau ngomong zolim-zolim yang lain, kalau udah awalnya sudah zolim niatnya, selesai, nggak ada lagi kita punya amal apa-apa. Jangan hanya sibuk beramal, hadirin. Sibuk beramal itu lebih mudah daripada sibuk meluruskan niat. Buktinya ada ulama yang masuk neraka, buktinya ada qori-qoriah yang masuk neraka, hafiz-hafiz Quran yang masuk neraka. Bukan kurang ilmunya, bukan kurang dakwahnya, bukan kurang fasih Qurannya, bukan kurang hafalannya, yang kurangnya satu saja, hatinya menuhankan makhluk. Lebih suka dalam penilaian orang. Coba itu, berapa lama untuk jadi hafiz? Kenapa dia masuk ke sana? Kan? Berapa lama untuk jadi ulama? Kenapa tetap jadi ahli neraka? Karena hatinya sibuk dengan penilaian makhluk. Ini penting, hadirin. Ini kezoliman yang sangat besar. Mulai mikir, tenang aja, just the way you are. Hadirin, biasa aja kalau bahasa Inggris ya. Apa artinya just the way you are? Dilarang merokok? Oh, itu mau 5 tahun yang lalu. Just the way you are itu artinya sing ikhlas. Berani tampil apa adanya lah. Tidak usah ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Benar? Nih dengerin. Kalau orang sudah senang penilaian orang, kalau ngobrol cenderung bohong. Ini maaf ya, dengar nih hadirin. Orang kecenderungan berbohong itu kalau dia sudah mulai menceritakan dirinya, ilmunya, pengalamannya, wawasannya, kekayaannya, keluarganya, sekolahnya, pekerjaannya, bisnisnya. Kalau orang sudah suka sekali ngobrolin dirinya sendiri, sangat besar kemungkinan pakai bohong. Akan ditambah-tambah, didramatisir, diperbagus, dikemas, dan itu bohong. Karena aslinya segini, dia akan cerita. Bagaimana mas ketika pengalaman ke luar negeri? Gini ya, pada waktu, bohong lah. Katanya sudah pernah ke Mekah, sudah nyium Hajar Aswad belum? Udah. Saya pas jalan aja gini, ya Allah saya ingin mencium Hajar Aswad. Tiba-tiba pada minggir. Pada orang minggir karena mau ngepel ya kan. Tapi dikemas kebohongan. Kenapa orang bohong? Karena cari kedudukan di sisi orang yang diajak ngobrol, ingin diakui dia pandai, ingin diakui dia berpengalaman, sibuk dengan pengakuan orang, lupa dengan kejujuran di sisi Allah. Rusak. Makanya hati-hati kalau udah nyeritain dagangan, coba pedagang yang sibuk muji dagangan cenderung bohong. Gimana ini jeruknya manis? Ini kan namanya jeruk simadu, mana ada jeruk simadu? Maksudnya jeruk manis. Nanas madu ada kecenderungan bohong. Jual mobil, jual motor, bohong kalau udah muji itu. Alhamdulillah ini motor teh jarang lah motor kayak gini. Ini ori, bahkan kuat motor ini. 3 kali dia nabrak benteng. Hati-hati. Pedagang yang sudah sibuk menyebut-nyebut memuji dagangannya sendiri, ada kecenderungan jadi pembohong. Zolim bohong itu hadirin, karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Orang tuh berhak mendapatkan omongan yang sebenarnya. Tapi kalau kita dusta, celaka. Ayo, ini kezoliman pertama yang harus kita atasi, tidak boleh terjadi adalah jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Bahasa kita sih, jangan ada kemelekatan. Karena melekat itu sudah cenderung pengabdian. Jangan ada kemelekatan dengan selain Allah. Dekat boleh, tapi melekat jangan. Kayak mikrofon ini, dekat boleh. Ini mikrofon penting loh, mahal hadirin. Tes, bismillah, bagus benar. Yang 20 ribuan nggak gini suaranya. Ini sombong lagi ya. Ini bagus, ini mahal, ini manfaat. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di bibir saya. Kalau ini melekat, saya tidak berfungsi, tangannya, bibirnya, benar? Nah begitulah, kalau hati ini sudah ada kemelekatan dengan selain Allah, dia tidak akan normal hidupnya. Istri yang terlalu cinta ke suami, hakul yakin gak akan bisa ngurus keluarganya. Tidak akan bisa ngurus anaknya, tidak akan bisa ngurus suaminya, karena yang ada tuh
Sekuat tenaga saja dia mikirin suami, takut suami berpaling ke lain hati, takut suami, anak gak keurus, orang tua gak keurus, mertua gak keurus. Itu aja Tuhan yang dipikirin, dan itu juga gak diurus Tuhannya tuh. Suami yang sangat cinta kepada pekerjaannya nggak akan bisa ngurus keluarganya, karena kalau udah melekat di hati itu cenderung zolim ke yang lainnya. Kecuali kalau melekat ke Allah hatinya, tauhid, cenderung bisa melakukan yang lain dengan